Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di seri panduan kedua aplikasi e-Rapot untuk jenjang PAUD dan RA. Di panduan yang kedua kita akan membahas cara menginput data siswa secara manual. Karena untuk penginputan data ada dua cara. Yang pertama data manual dan data massal sekaligus ya. Nah, kali ini kita akan bahas di input data siswa manual. Baik Bapak Ibu, silakan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saja dibuka aplikasinya. Setelah Bapak Ibu membuka aplikasi, silahkan pilih menu data siswa seperti ini. Nah, di menu data siswa Bapak Ibu bisa dilihat ya, di sini ada menu tambah data siswa. Kemudian ini untuk mengedit data siswa, ini menu edit ya. Ini untuk menghapus data siswa, ini untuk mendownload data siswa, ini untuk mensinkron. Ini khusus nanti untuk menginput data siswa secara massal ya, yang ini. Kemudian kalau yang ini untuk menyimpan. Baik, untuk menginput data secara manual, Bapak Ibu pilih menu add data di sini atau tambah data input data siswa. Masukkan di sini misalnya Susanti. Ini contoh saja ya. Jenis kelamin misalnya perempuan, agama Islam, tempat lahir Jakarta misalnya. Nah, kemudian masukkan tanggal lahir tanggal 5 misalkan, kemudian bulannya Juni tahun 2021 misalnya. Kemudian kita klik submit. Kemudian kewarganegaraan kita masukkan misalnya Indonesia, anak keberapa dari bersaudara, misalnya anak kedua dari dua bersaudara misalnya. Kemudian kelompok. Nah, di sini di awal kita sudah membuat kelompok. Nah, di sini kita akan menentukan dia kelompok mana, misalnya kelompok A. Kemudian masukkan nomor WA-nya ya, di sini diklik saja. Kemudian Bapak Ibu pilih upload foto. Foto siswa ya, misalnya yang ini. Berikutnya masukkan nomor induk peserta didik. Ini nomor induk lokal ya Bapak Ibu, nomor induk lokal yang biasa dimasukkan ke buku induk, misalnya 24 misalnya 24 kita masukkan misalnya 24 25 001. Nah, terserah Bapak Ibu untuk format nomor induk di masing-masing sekolah. Kemudian memasukkan nomor induk siswa nasional, ini sudah ditentukan ya. Nah, kemudian ada kurang lebih 10. Kemudian masukkan nama ayah, misalnya Susanto. Kemudian masuk pekerjaannya Tani, misalnya Tani. Berikutnya nama ibu. Nah, nama ibu misalnya Susi. Ya, Susi. Kemudian pekerjaannya misalnya IRT. Kemudian alamat Bapak Ibu masukkan selengkap-lengkapnya, misalnya di Kampung Baru nomor 9 misalnya. Kemudian desa Baru misalnya ya. Kecamatan Baru dan seterusnya. Pokoknya selengkap-lengkapnya ya. Kalau sudah Bapak Ibu, kita klik simpan seperti ini ya. Data siswa baru dengan nama Susanti berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba tambahkan satu lagi Bapak Ibu, kita tambahkan satu lagi, namanya misalnya Rudi. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian agamanya Islam, tempat lahirnya Jakarta misalnya. Kemudian tanggal lahirnya kita masukkan, pilih bulan, pilih tahun 2022 misalnya, klik submit. Warganegaraan Indonesia, anak keberapa, misalnya anak kedua. Kemudian kelompoknya di sini kelasnya kelas A misalnya ya. Nomor WA-nya kita masukkan. Kemudian di sini kita masukkan juga foto. Kita masukkan nomor induk siswanya misalnya 24 25 002 ya. Di sini contoh. Nah, kemudian masukkan nomor induk siswa nasionalnya berapa? Misalnya 7777. Oke ya. Berikutnya, Bapak Ibu masukkan nama ayah, misalnya Iwan. Kemudian pekerjaannya misalnya teknisi. Kemudian nama ibunya Wiwin, misal Wiwin ya. Wiwin. Kemudian pekerjaannya IRT. Berikutnya alamatnya diisi, misalnya kampung apa gitu ya, kampung apa ya, Jati misal. Desa Jati misalnya ya. Ini contoh saja. Nah, dan seterusnya. Kalau sudah Bapak Ibu klik simpan.
ya. Nah, ini sudah ada 2 data yang masuk ya. Ada 2 data siswa yang masuk, jangan lupa kita klik simpan seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya mau mengedit? Kalau Bapak Ibu mau mengedit, klik di sini ya, menu edit, klik menu edit. Nah, di sini pilih misalnya Susanti. Nah, Susanti ini akan dipindahkan misalnya dari kelompok A ke kelas A, misalnya kita klik ya, seperti ini, kemudian klik update. Berikutnya misalnya Rudi, Rudi ini mau rubah dari kelas A ke kelompok A ya. Kita pilih namanya Rudi dulu, muncul dari kelas A ke kelompok A, misalnya kita pilih kelompok A. Kemudian klik update seperti ini. Oke, bisa ya Bapak Ibu. Untuk menghapus bagaimana? Kalau untuk menghapus, klik saja menu ini, kemudian pilih data siswanya, misalnya Susanti, kemudian di sini ya. Klik di sini hapus Bapak Ibu. Nah, di sini klik hapus ya. Kalau mau menghapus, klik di sini. Di tanda merah ini, klik hapus, di sini yang diklik. Nanti hilang. Karena ini saya perlu, jadi tidak saya hapus. Kemudian bagaimana mau mendownload? Nah, untuk mendownload di sini Bapak Ibu, diklik sini ya. Download sini, misal diklik saya seperti ini. Tuh. Data hasil downloadannya nanti ada di sini, di aset, di menu aset, unduhan. Nah, di sini ya. Nah, peserta didik. Nah, ini tadi yang di-download ya. Ini ya isinya tuh. Ada 2 orang. Paham ya Bapak Ibu? Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di seri panduan yang kedua, menginput siswa secara manual. Nanti kita akan yang kedua, yaitu menginput data siswa secara massal. Terima kasih Bapak Ibu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.